Lanjut ya. Materi yang saya kirim itu masih kita pakai ya, karena ada berapa slide sekali banyak itu. Sekarang kita masuk ke, nah ini tinggal 4 slide saja. Kemarin sudah saya jelaskan sepintas saudara pembangunan hukum dalam penegakan hukum saudara-saudara ya. Pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dalam arti yang luas. Ya, jadi peraturan perundang-undangan saja itu juga hukum, tetapi di luar peraturan perundang-undangan itu juga hukum. Misalnya, polisi sementara menegakkan aturan lalu lintas di tengah jalan, itu juga hukum, saudara. Hakim sementara memutuskan perkara, memimpin sidang di pengadilan, itu juga hukum. Jadi hukum itu punya pengertian luas. Saudara masih ingatkah definisi hukum oleh seorang pakar hukum Jerman? Siapa yang tahu? No suchen die Juristen eine Definition Begriff von Recht. Sampai sekarang ini manusia masih mencari-cari definisi tentang apa itu hukum. Saudara pernah dengar itu apa tidak? Pernah dengar tentang definisi tentang hukum? Karena memang hukum sangat luas, ya, sehingga sulit didefinisikan. Tetapi para pakar hukum mengusahakan mengemukakan definisi tentang apa itu hukum, ya. Nah, kemudian saudara materi hukum itu terkait dengan substansi. Kelembagaan itu terkait dengan struktur. Kesadaran hukum masyarakat itu terkait dengan budaya. Jadi sekali lagi, pembangunan hukum terkait dengan 3 unsur, pembangunan hukum dalam pembentukan hukum, pembangunan hukum dalam penegakan hukum yang terkait dengan politik hukum, ya. Jadi terkait dengan substansi adalah materi hukum, terkait dengan struktur adalah kelembagaan, dan terkait dengan kesadaran hukum adalah budaya, ya. Oleh sebab itu, pembangunan materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan. Jadi, dengan demikian, saudara-saudara, peraturan perundang-undangan itu dia tidak statis, dinamis, sewaktu-waktu bisa diubah. Mengapa demikian? Karena tata hukum itu dia bersifat terbuka. Ya, dia selalu menerima kehadiran undang-undang yang baru, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat supaya peraturan perundang-undangan itu dia mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satu ciri hukum yang berkarakter responsif, ya. Kemudian pembangunan kelembagaan atau tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan mempertahankan tertib hukum. Kelembagaan kejaksaan, kepolisian, saudara-saudara, ya. Jadi itu juga adalah kelembagaan-kelembagaan yang terkait dengan penegakan hukum, ya. Bagaimanakah kepolisian dalam melakukan penyelidikan, kemudian bagaimana sidik dulu ya, sidik baru penyidikan oleh jaksa, bagaimanakah tahapan-tahapan itu disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga, ya kan? Nah, tetapi terkadang juga terjadi tumpang tindih terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi bukan hanya kejaksaan saja, tetapi juga dilakukan oleh siapa? KPK, ya, KPK juga. Nah, ini juga terkait dengan bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia terkait dengan politik hukum. Kemudian pembangunan kesadaran hukum masyarakat adalah tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan perasaan hukum, baik mengenai pengetahuan tentang peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perilaku. Pola perilaku dan sikap itu sangat terkait dengan budaya. Ya, apakah mereka patuh dan taat pada aturan ataukah tidak? Ataukah mereka menantang peraturan yang sudah diberlakukan, sudah disahkan? Itu saudara-saudara. Kemudian kita masuk pada penegakan hukum, sama saja saudara, struktur, substansi, dan budaya. Jelas dalam penegakan hukum itu tetap ada 3 unsur yang melekat, yang saling mengait satu dengan yang lain, saling keterkaitan antara satu dengan yang lain demi untuk penegakan hukum. Ya. Nah, di sini
Politik hukum bukan saja berpengaruh pada pembentukan hukum, tetapi juga berpengaruh pada penegakan hukum. Ya, konfigurasi politik yang demokratis bukan hanya melahirkan hukum yang responsif, melainkan juga aparat penegak hukum memiliki kebebasan di dalam menerapkan hukum sesuai dengan prosedur hukum. Jadi aparat hukum memiliki kebebasan, saudara-saudara, ya, dalam menerapkan hukum sesuai dengan prosedur hukum tanpa tekanan dari penguasa. Tanpa tekanan dari penguasa, dengan konfigurasi politik otoriter yang melahirkan hukum yang otoriter dan represif, menjadikan hukum sebagai instrumen oleh pemerintah untuk menguasai dan mengendalikan masyarakat mencapai tujuan penguasa. Saudara masih ingat kemarin kan saya jelaskan tentang karakter dari hukum itu sendiri. Bagaimana karakter hukum represif, bagaimana karakter hukum otonom, dan bagaimana karakter hukum responsif. Ya, jadi tentunya kalau dua represif ini dia mengabaikan kebutuhan masyarakat. Ya, konfigurasi. Proses kerjanya lembaga-lembaga hukum hanya independen untuk tidak dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Saudara-saudara, tentunya kalau memangnya ada tekanan dari pihak penguasa, pasti tidak akan mencapai suatu tujuan hukum. Ya, penguasa terlibat di dalam satu penegakan hukum, misalnya. Padahal saudara-saudara, misalnya saja, pasal berapa itu saudara-saudara tentang kekuasaan kehakiman? UUD 45, yang merupakan amandemen UUD 45. Kekuasaan kehakiman juga di amandemen kan? Di situ juga menyatakan bahwa hakim itu bebas dari intervensi. Hakim dan sendiri dia punya kebebasan untuk menetapkan keputusan. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh intervensi. Padahal kenyataannya juga terjadi hal seperti itu, saudara. Ya, jadi itu juga terkait dengan penegakan hukum kelembagaan. Ya, penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum tanpa dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan lembaga. Itu juga sebetulnya harus tanpa. Tidak boleh ada intervensi. Kalau ada intervensi, pasti menimbulkan keraguan masyarakat, pasti akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakkemanfaatan hukum. Itu ya, saudara-saudara. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang non-diskriminatif merupakan konsekuensi logis hadirnya masyarakat yang berkeadilan dalam kehidupan demokratis. Kalau diskriminasi, tentunya ada yang punya kekuatan ekonominya kuat, kekuatan ekonominya lemah. Nanti saya akan berikan materi sedikit tentang penegakan hukum. Ya, ada teori yang terkait dengan penegakan hukum, saudara-saudara. Tentunya yang lemah itu dia tentunya di pihak yang lemah, yang kuat dia di pihak yang kuat. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan menjatuhkan hukuman dan pelanggaran hukum, namun pelaksanaan hukum harus selalu berpedoman kepada tata cara atau prosedur yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Tentunya kalau tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu melalui hukum formal, ya kan? Bagaimanakah caranya mempertahankan hukum material melalui hukum formal? Hukum formal dia bagaimana caranya mempertahankan di pengadilan itu, tata caranya, bagaimana mempertahankan kasus perdata, bagaimana caranya mempertahankan kasus pidana, tentunya bertolak dari apa yang telah ditentukan di dalam peraturan formal, hukum pidana formal dalam hari ini, KUHP, hukum perdata formal dalam hari ini, RBG dan HIR. Ya, itu ya, saudara-saudara. Ini yang terakhir, pedoman bertindak harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, harus menjadi alat pendorong kemajuan masyarakat, harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Jelas, saudara-saudara, kalau kita melihat teori-teori yang ada nanti saya akan berikan kepada saudara-saudara, ada yang namanya teori diskriminasi juga.
dalam penegakan hukum. Siapa bilang tidak ada, pasti ada diskriminasi. Apabila terjadi diskriminasi, pasti menimbulkan ketidakadilan. Ya, saudara-saudara, saya tutup materi ini dulu. Saya akan lanjut ya materi lain lagi terkait dengan penegakan hukum. Mana Pak Muhammad cari materi baru. Halo. Ya. Start video semua ya. Video diaktifkan ya. Kamera diaktifkan saudara-saudara. Kita lanjut. Ya, pelaksanaan nanti materi ini akan saya berikan kepada saudara-saudara juga. Penegakan hukum, pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim. Ya. Jadi saudara-saudara, penegakan hukum tentunya melalui pelaksanaan perundang-undangan dan juga melalui keputusan hakim, ya. Itu menurut Suryono Sukanto. Saudara-saudara, penegakan hukum merupakan proses untuk menjabarkan nilai, ide yang abstrak yang menjadi tujuan hukum dan memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide dan dunia kenyataan. Hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda. Tentunya saudara-saudara nanti dalam penulisan sebuah skripsi, di latar belakang itu mestinya ada apa ya, ada gap, ada saudara mengemukakan apa Dasein dan Dasollen, ada perbedaan antara Dasein dan Dasollen. Dasein itu dunia senyatanya, sedangkan Dasollen itu adalah dunia yang diinginkan dikehendaki oleh hukum, ya. Jadi sekali lagi ada dunia senyatanya dan dunia yang diinginkan, yang bersifat ide, yang bersifat abstrak itu, ya. Konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dengan sikap perilaku atau tindak. Saudara-saudara, ada penegakan hukum itu tentunya prosesnya meliputi 3 komponen, ya, komponen substansi, komponen struktur, dan komponen kultur. 3 yang tadi saya sudah jelaskan itu, ya. Substansi tentunya tentang terkait dengan peraturan perundang-undangan, struktur terkait dengan kelembagaan, dan kultur terkait dengan budaya masyarakat. Tetapi di sini, saudara-saudara, Suryono Sukanto dia mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi, bukan hanya 3, tapi ada 5, saudara-saudara. Suryono Sukanto, ya. Faktor hukum yang dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat. Belum, Mbak. Oke. Saya jelaskan, saudara-saudara bisa dengarkan? Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa lanjut? Bisa, Ibu. Kita lanjut ya. Jadi ada faktor masyarakat, ada faktor kebudayaan. Jadi tadi 3 faktor itu masih dalamnya, tetapi ada penambahan sarana atau fasilitas. Ada faktor juga penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Ya. Jadi ada 5 faktor yang terkait dengan penegakan hukum. Kemudian saudara-saudara perhatikan bagaimana pola-pola penegakan hukum. Penegakan hukum diterapkan pada masyarakat yang memiliki jangkauan wilayah. Kepulauan berbeda dengan jangkauan wilayah kontinental. Pernah saya katakan bahwa penegakan hukum untuk wilayah kepulauan itu biayanya tinggi. Tidak sama dengan penegakan hukum wilayah kontinental. Membutuhkan transportasi darat, laut maupun udara. Bukan hanya darat. Kalau kontinental, transportasi darat saja. Tapi kalau wilayah kepulauan membutuhkan juga transportasi laut dan udara, ya. Penegakan hukum diterapkan pada negara-negara berkembang berbeda dengan negara-negara yang maju. Jadi saudara-saudara, penegakan hukum pada negara-negara berkembang dia berbeda dengan negara-negara yang maju. Samping itu juga penegakan hukum diterapkan pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Berbeda dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum Anglo-Saxon. Siapa yang tahu apa itu sistem hukum Eropa kontinental? Apa itu sistem hukum Anglo-Saxon? Silakan. Karena saudara-saudara sudah pada tingkat semester akhir, tentunya harus tahu itu, bahwa ada sistem hukum Eropa kontinental, 2 sistem hukum yang terbesar di dunia ini 2. Ya. Hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sekali lagi Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Siapa yang tahu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system? Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, sistem hukum Anglo-Saxon itu common law system. Siapa yang tahu? Indonesia menganut yang mana? Indonesia menganut Eropa kontinental ataukah ya? Sistem hukum Eropa kontinental, Ibu. Indonesia menganut civil law system atau Eropa kontinental, benar. Mengapa demikian? Karena Indonesia mengambil alih sistem hukum Belanda yang dulu telah menjajah Indonesia, Ibu. Jadi Belanda menjajah Indonesia dalam tenggang waktu yang panjang. Ya, dengan demikian Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa, Belanda, Eropa kontinental, ya, civil law system. Pada umumnya civil law system itu berbentuk tertulis ataukah tidak tertulis? Tertulis, Ibu. Bentuk tertulis, Ibu. Baik, bentuknya tertulis. Kalau common law system atau Anglo-Saxon? Tidak tertulis, Ibu. Tidak tertulis, ya. Jadi kalau hakim disarankan memutuskan perkara dengan memperhatikan hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, asas preseden itu, ya, preseden, ya, itu termasuk di dalam sistem hukum Anglo-Saxon, ya. Oke. Nah, ini saudara, kajian hukum dan masyarakat dalam kaitan perilaku hukum. Saudara perhatikan yang tadi saya katakan teori diskriminasi ini. Tadi kan ada jelaskan tentang diskriminasi. Kalau memangnya terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, maka pasti menimbulkan ketidakpastian, pasti menimbulkan ketidakadilan, pasti menimbulkan ketidakmanfaatan.
Tapi sebelum saya masuk menjelaskan ini, saya tanya saudara-saudara dulu. 3 tujuan hukum itu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ya, begitu ya? 3 tujuan hukum. Nah, Ya, Ibu. keadilan itu oleh Aristoteles, John Rawls, banyak ya keadilan. Kalau berbicara mengenai kepastian hukum, itu siapa? John Austin misalnya, ya. John Austin mempelopori teori keadilan. Kemanfaatan jelas Jeremy Bentham, ya, gitu ya. Saudara harus tahu siapa pelopor dari teori kemanfaatan adalah Jeremy Bentham. Siapa pelopor dari kepastian? Di antaranya adalah John Austin. Siapa pelopor keadilan? Adalah Aristoteles di antaranya. Ada juga beberapa ya pakar hukum yang lain samping John Rawls ya. Nah, saya bertanya, di antara ketiga tujuan hukum tersebut ya, sekali lagi, apakah bisa diperoleh bersama-sama? Didapatkan bersama-sama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Satu putusan hakim, ya, satu putusan hakim itu bisakah kita peroleh kepastian hukum, bisakah kita peroleh keadilan, dan bisakah kita peroleh kemanfaatan secara bersama-sama? Saya minta pendapat saudara, karena sekarang saudara sudah tingkat akhir. Mesti ada pendapat-pendapat itu, saudara. Silakan. Apakah bisa diperoleh secara bersama-sama kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan? Bisakah didapatkan secara bersamaan? Di samping mencapai kepastian hukum, mencapai keadilan. Di samping mencapai keadilan, mencapai kemanfaatan. Bisakah demikian? Bagaimana pendapat saudara? Saya, Bu. Siapa? Bu. Peter, silakan. Kalau menurut pendapat saya, bisa saja kemanfaatan dan kepastian hukum didapat, tapi keadilan ini belum tentu karena keadilan itu relatif menurut pandangan masing-masing orang, Pak, Ibu. Jadi bisa dua tujuan hukum tercapai, satu tujuan hukum tidak tercapai. Begitu kah? Ya, Ibu. Ateri ya, Peter Ateri. Oke. Coba yang lain, ada pendapat yang lain? Silakan. Bu. Saya, Bu. Anthony Jamie Pera, silakan. Oke, terima kasih Bu. Menurut pendapat saya, artinya dalam penegakan hukum bisa 3 faktor itu didapat bersama-sama tergantung dari penegak hukum yang menjalankan hukum itu. Tapi dalam kenyataannya menurut saya tidak bisa itu terpenuhi, 3 faktor itu didapat karena dalam penegakan hukum itu ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum juga. Salah satunya karena kekuasaan, Bu. Karena kekuasaan sehingga kekuasaan itu akan mempengaruhi penegakan hukum dan kepastian hukum itu belum tentu didapat bersama-sama. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Noni, silakan. Ya, ketika ketiga hal itu bertemu, menurut saya tidak bisa tiga-tiganya terpenuhi. Mengingat kalau dari sisi aturan hukum bisa merata untuk semua, tetapi faktor wilayah dan budaya seringkali juga mempengaruhi dan faktor kepentingan politik. Dan oleh karena itu menurut saya ketika tiga-tiganya bertemu, yang harus dikedepankan adalah keadilan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya tampung dulu. Ada pendapat yang lain? Nona, silakan. Yang hadir ini kan saya lihat ada 23, 22. Silakan yang lain. Saya, Ibu. Mari silakan Nona. Nona Juler, ya.
Yang Ibu, aktif hanya menurut yang saya- monocular saja. Ibu, Silakan, menurut Nana. saya itu semua tergantung permasalahan yang dihadapi, Ibu. Benar. Semua tergantung permasalahan yang sedang dihadapi dan dijalani oleh hakim yang memutuskan perkara, Ibu. Tergantung permasalahan ya yang dihadapi. Iya, Ibu. Baik. Masih ada lagi? Ada Ibu, ada. Mari silahkan. Ya, Ayo. Kesempatan untuk saudara bisa mendapatkan nilai yang baik toh. Silakan. terima Siapa kasih. nama? Siapa nama? Ya, izin Ibu Beni Matayane. Ya, Beni Matayane. Matayane. Iya Ibu. Silakan. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Beni, ya. Menurut kami kalau itu terjadi persoalan dan berada di pihak pengadilan, berarti Ya. tergantung kasus. Dan kasus itu bisa menyelamatkan 3 faktor itu, tapi kemudian juga bisa mengabaikan 3 faktor itu. Artinya, kalau kasus itu berhubungan dan berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat yang harus keadilan dan ketiga faktor itu berjalan, mesti dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum, contohnya hakim. Sebab perkara itu kalaupun bisa terjadi, putusan pertama di pengadilan negeri bisa saja dilanjutkan, bisa dikalahkan, dan kemudian dilanjutkan ke pengadilan tinggi. Juga kemudian kalau itu ada penegak hukum itu memainkan peranan-peranan yang tidak benar, bisa saja akan berjalan sampai tingkat mahkamah. Dan kadangkala itu juga menjadi hambatan bagi masyarakat yang punya kepentingan-kepentingan demi kebenaran dan kesejahteraan masyarakat itu. Dan itu kadangkala dimainkan oleh penegak-penegak hukum itu. Menurut kami ini hal-hal persoalan-persoalan yang kadangkala mengganggu juga semua persoalan yang harus disampaikan sampai berproses ke pengadilan itu. Katakanlah kalau masyarakat itu yang punya masalah kemudian harus, kalau contoh misal kita di MBD di sini harus mau buat perkara, berarti kita harus ke Somlaki dan kemudian lanjut ke Ambon, kemudian lanjut lagi ke Jakarta, kan kesian ini masyarakat. Ini juga salah satu hal yang mesti dipikirkan secara bersama. Beta kira untuk sementara itu yang beta Ya, pikirkan. baik. Terima kasih. Mungkin yang menjawab semua R2 nih. R2 semua ini kah? Reguler 2 ya? Ada R1, Ibu. Ada R1. Ada Yang R1, Ibu. ini kayaknya Pak Ben ini R2 ya? Iya Ibu. R2 berarti Sukerja. Benoni Iya. juga R2 ya, ketua kelas R2 juga ya? Ketua kelas Iya, R2 Ibu. kan? Iya, Iya, oke, Ibu. baik. Baik. Jadi, saudara-saudara, itu sebetulnya kasuistis. Tergantung dari kasus itu. Ya, Manakah yang diprioritas? Keadilan kah? Kan? Ataukah kepastian kah? Ataukah kemanfaatan? Tiga-tiga tidak bisa tercapai sekaligus. ya. Tadi Nona Juler juga katakan itu. Ya kan? Tadi Pak Beni juga katakan itu. Bahwa sebetulnya tergantung kasus. Kasus yang dikemukakan ini kasus apa? Kira-kira unsur apa yang diprioritas? Keadilan kah? Kepastian hukum kah? Kemanfaatan? Itu. Jadi tidak bisa sekali lagi 3 tujuan hukum tidak bisa tercapai sekaligus. Oke? Ya, jadi 3 tujuan hukum tidak bisa tercapai sekaligus, tidak bisa. Ya, jadi misalnya kasus apa? Kasus kemarin kasus apa yang lagi hangat-hangat di Indonesia itu? Lagi ditampilkan melalui elektronik, ya, melalui televisi, diumumkan ke publik. Saudara-saudara, saya bertanya juga, kalau memangnya persidangan satu kasus, apakah memang boleh ditampilkan melalui layar televisi yang diketahui oleh umum? Itu juga kan? Apalagi dalam keterangan saksi dan ahli. Ini juga perkembangan. Apakah perkembangan ataukah pertentangan? Padahal keterangan saksi tidak boleh diketahui oleh saksi yang lain.
keterangan ahli yang satu tidak boleh diketahui oleh ahli yang lain. Itu aturan katakan begitu kan? Maupun di HIR atau ke KUHAP. Tetapi kalau bilang saksi dan ahli itu adalah juga alat bukti. Kalau hukum pidana, kalau hukum perdata itu hanya saksi alat bukti. Kalau ahli bukan alat bukti. Nah ini juga saudara-saudara. Kan banyak terjadi sekarang ini kan. Selalu menyiarkan tindak pidana korupsi kah? Atau kasus-kasus yang lain kah? Selalu ditampilkan di televisi. Begitu kan? Benar kan saudara-saudara? Ditampilkan melalui televisi. Nah itu, apakah memang seperti itu? Apakah memang kalau memangnya ditampilkan di televisi, lalu satu saksi mengetahui, oh saksi yang lain punya keterangan begini. Saya ikut juga seperti itu. Ahli juga demikian. Lalu bagaimana bisa mencapai kepastian hukum, bisa mencapai keadilan, bisa mencapai kemanfaatan. Itu juga berpengaruh saudara-saudara. Karena apa? Hakim memutuskan perkara juga ada hal-hal yang mempengaruhi. Keterangan ahli juga mempengaruhi hakim loh saudara-saudara. Keterangan saksi juga mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara. Ya, oke? Karena memang terkadang ada kasus-kasus tertentu hakim membutuhkan keterangan ahli. Hakim membutuhkan keterangan saksi. Saudara-saudara, saksi dan ahli itu beda loh, saudara. Ya, ada saksi yang dia menguasai bidang-bidang tertentu, ada ahli menguasai akademiknya itu, penguasaan akademik. Beda ya dengan ahli. Jadi ada keterangan ahli, ada keterangan saksi. Padahal kenyataannya demikian. Dasolennya bilang tidak boleh. Saksi yang satu diperiksa pada ruangan yang satu, lagi sampaikan ke ruangan yang lain. Padahal kenyataannya, dasainnya dunia senyatanya terjadi demikian. Diumumkan melalui televisi dengan demikian, saksi-saksi yang lain juga dia mengetahui, oh keterangan saksi yang ini begitu. Ternyata kenyataannya demikian, saudara, terjadi seperti itu. Nah, itu juga terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Ya, sekali lagi terkait juga bagaimanakah penegakan hukum. Apakah itu merupakan perkembangan ataukah pertentangan? Apakah itu merupakan perkembangan atau pertentangan terkait dengan penegakan hukum di Indonesia? Prosedurnya seperti itu. Tata caranya seperti itu. Padahal hukum bilang tidak boleh. Kenyataannya bisa terjadi bahwa di dalam satu persidangan keterangan ahli, keterangan saksi diumumkan melalui televisi. Itu ya, saudara-saudara ya. Oke. Kita masuk pada teori dari Donald Black. Donald Black dengan teorinya diskriminasi dalam hukum. Ya. Jadi terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, saudara-saudara. Ya. Ada 5 aspek variabel, yaitu stratifikasi. Ya. Selain stratifikasi ada morfologi, ada kultur, ada organisasi, dan yang terakhir pengendalian sosial. Ini terkait dengan diskriminasi. Ya, kita akan jelaskan satu-satu. Stratifikasi. Nah, saudara-saudara kalau bilang stratifikasi ada vertikal, adalah kelas-kelas kemasyarakatan, struktur kemasyarakatan. Misalnya di dalam masyarakat ada kelas atas, ada kelas bawah, ada kelas kaya, ada kelas miskin. Begitu kan? Ada dong? Ada tidak? Pasti ada. Ada, Ibu. Di mana yang ada di masyarakat ada kelas atas, ada kelas bawah. Di mana itu? Pulau Kisar, Ibu. Kisar ada ya? Bukan Ada, Jawa. Ibu. MBD ada tidak? Ada, Ibu. MPD ada, Ibu. Di MBD ada kelas atas, ada kelas bawah? Iya, Ibu, di Kisar, Kisar. Ibu. Ada juga. Ada, Di Ibu. mana yang kelas Pulau atas Kisar, Ibu. mestinya menikah dengan kelas atas, begitu kan? Iya, Ibu. Begitu kan? Iya, Ibu. Ataukah Iya, Ibu. bagaimana? Iya, Ibu. Gitu Itu. ya? Ah. Iya, Ibu. Ah.
Itu bagaimana menurut saudara? Bagaimana? Kelas atas tidak boleh menikah dengan kelas bawah. Apakah itu terkait dengan pelanggaran HAM ataukah tidak? Ini juga catatan bagi saudara-saudara. Termasuk Tentunya pelanggaran hukum mengakui adanya budaya hak masyarakat adat, ya adat-adat masyarakat adat, ya kan? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Di mana golongan ekonominya, golongan tinggi dan golongan rendah. Jadi tidak boleh mencampurkan antara golongan tinggi dan golongan rendah dalam satu hubungan perkawinan. Itu kan? Nah, kemudian yang berikut. Menurut Donald Black, apabila stratifikasi terjadi, bisa terjadi diskriminasi. Sehingga kondisi more law atau less law selalu terjadi. More law dan less law, jadi hukuman yang tinggi dan hukuman yang kurang. Hukuman yang banyak dan hukuman yang kurang. Terjadi diskriminasi. Teori ini oleh Donald Black, saudara-saudara ya. Perkara di pengadilan, penggugat memiliki sumber daya yang bagus. Kemampuan dan finansial. Seharusnya tergugat juga demikian. Tetapi apabila perbedaan bisa menimbulkan perilaku yang diskriminasi. Benarkah saudara-saudara? Bisa terjadi seperti itu? Bisa Ibu. Pasti bisa terjadi seperti itu, ya. Ada yang sebagai penggugat dia punya finansialnya tinggi, lalu tergugat finansialnya rendah, itu pasti bisa terjadi diskriminasi. Jelas bisa terjadi diskriminasi. Yang tadi dikatakan kalau terjadi diskriminasi, bagaimanakah bisa mencapai keadilan? Ya, bagaimanakah bisa mencapai kepastian dan kemanfaatan? Yang berikut, morfologi. Ini masih terkait dengan apa itu teori diskriminasi dalam penegakan hukum. Morfologi adalah aspek horizontal yang merupakan hubungan atau jarak jauh dekat antara penegak hukum dengan pelaku. Nah, saudara, jarak jauh dan jarak dekat dengan penegak hukum. Penegak hukum dalam tanda petik, siapakah itu penegak hukum? Kepolisian, Ibu, kejaksaan. Ya, itu juga penegak Polisi, hukum kan? jaksa, dan hakim. Nah, Ibu. ya, dalam proses penegakan hukum pidana, dalam proses penegakan hukum perdata, kan beda. Ya kan? Kalau polisi dan jaksa berarti sudah proses penegakan hukum pidana. Ya kan? Morfologi horizontal. Jadi, apabila hubungan dekat, maka cenderung less law. Apa itu less law? Apabila hubungan jarak jauh, atau hukum maka rendah, hukuman rendah, Ibu. ya cenderung more law. Ya kan, saudara-saudara? Apabila hubungan dekat, maka cenderung less law. Apabila hubungan jauh, maka cenderung more law. Misalnya, siapa yang merasa kepentingannya dirugikan, digugat? Ya, pertanyaan, apakah semua orang yang dirugikan menuntut? Tidak semua orang menuntut. Ada yang hutang, ada hutang yang perlu dibayar atau tidak dibayar, terjadi diskriminasi. Morfologi, mengapa ada yang disuruh bayar, terjadi more law. Tidak disuruh bayar, less law. Sehingga bisa saja terjadi morfologi jauh dan morfologi dekat. Jadi saudara-saudara, morfologi itu aspek horizontal, ya. Horizontal dalam arti yang merupakan hubungan jarak dekat, jauh dekat dengan penegakan hukum, dengan aparat penegak hukum. Ini juga berpengaruh saudara-saudara dalam hal penegakan hukum, ya. Itu nomor 2. Nomor 3, kultur. Masih terkait dengan apa itu diskriminasi, saudara. Kultur. Tadi kedua morfologi, pertama itu stratifikasi. Morfologi, ketiga kultur. Saudara perhatikan.
Kultur dapat menimbulkan diskriminasi. Karena kultur mempengaruhi perilaku setiap orang. Ya, kultur. Misalnya ada 2 orang polisi. Yang satu orang Ambon. Dan yang satu orang Solo. Tentunya budaya Ambon berbeda dengan budaya Solo. Perbedaannya di mana itu, saudara-saudara? Perbedaannya di mana? Budaya Ambon dan budaya Solo dalam hal penegakan hukum terkait dengan kultur. Perilaku, Ibu. Ya, perilaku bagaimana itu? Yang Solonya bagaimana? Yang Ambonnya bagaimana? Soal perilaku Yang itu Solo perilakunya lembut Ibu, sehingga tidak mau berhadapan dengan Solo kekerasan. lembut. Ya Ibu. Ya. Yang kita pakai Solo aturan. halus. Ya Ibu. Halus. Tapi penegakannya sesuai dengan aturan kah? Bagaimana? Kalau Ambon, Ya, Ambon bagaimana? perilaku kasar Ibu, sehingga Kasar. yang dikedepankan adalah sikap Apa Ibu. itu? Sikap perilaku ya, tingkah laku ya dari aparat penegak hukum itu sendiri ya. Ketemu yang bermotor tidak berhelm. Tetapi terjadi perilaku yang berbeda. Polisi orang Solo langsung memberikan tilang. Akan tetapi polisi orang Ambon langsung menempeleng. Karena perilaku berbeda. Hal ini disebabkan kultur berbeda, sehingga terjadi diskriminasi kultur. Terkait dengan perilaku yang berbeda karena kultur. Ya kan, saudara-saudara? Kultur juga. Iya, Nah, Ibu. adakah polisi R2 saat ini di dalam kelas ini? Adakah Tidak ada, Ibu. anggota Tidak ada. polisi ada tidak? Ada di dalam kelas ini apa tidak R2? Tidak Tidak ada. Ibu. Tidak ada. Ya. Nah, kalau misalnya seorang polisi lalu lintas, ya kan? Dia sementara menjaga tertibnya lalu lintas di jalan. Itu juga hukum. Seorang dosen sementara menyetir motor tanpa helm. Apa yang dia lakukan? Padahal dia punya dosen itu. Apa yang dia lakukan? Bagaimana pendapat saudara? Apa yang dia lakukan? Dia memberikan tilang kah? Ataukah dia menegur dosen kah? Tetap memberikan tilang, Ibu. Ya. Tetap Bagaimana? memberikan tilang, Ibu. Tetap memberikan tilang. Menurut Iya, Bu. saudara Edward, tetap memberikan tilang. Bagaimana pendapat yang lain? Padahal dosennya. Aspek apa yang tadi itu, saudara? Morfologi kan? Kedekatan, dong? Nah, morfologi. Hubungan jarak jauh dekat. Dipikir bahwa dia punya dosen. Tidak mungkin dia memberikan tilang. Bapak pakai helm juga, Bapak jalan. Ya kan? Seperti itu kan? Saya tambahkan sedikit, Ibu. Silakan. Sekarang saudara Edward Iya. bisa katakan demikian. Coba saudara Edward berdiri di depan jalan, berhadapan dengan dosen. Bagaimana? Ya kan? Oke, Iya, silakan Bu. Edward. Menurut pemahaman saya, polisi tersebut tetap memberikan tilang karena alasannya Silakan. aturan tetap aturan, Ibu. Kalau di dunia akademisi boleh saja dosen, tapi kalau sudah keluar daripada dunia akademisi, tetap dia menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota kepolisian, Ibu. Iya. Ini kita bicara diskriminasi. Ya kan? Kita saat ini bicara mengenai teori diskriminasi. Oleh karena itu, kalau bilang diskriminasi, ada variabel-variabel yang menentukan adanya diskriminasi. Ya, contoh-contoh yang ada itu menampakkan adanya pasti ada diskriminasi. Begitu Edward ya. Jadi kita bicara mengenai Iya, Ibu. teori diskriminasi. Jadi tentunya ada contoh-contoh
ada variabel-variabel yang sangat terkait dengan apa yang namanya teori diskriminasi. Oke? Bisa ya? Bisa paham itu ya? Oke? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Yang berikut. Ini sudah 3 ya, sudah 3. Kultur, tadi morfologi, apa yang pertama itu? Stratifikasi. 4. Organisasi. Organisasi adalah grup-grup atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Grup-grup atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Ya, Donald Black mengatakan perbedaan organisasi bisa menimbulkan perilaku yang berbeda. Nah, ini sudah pakai contoh zaman Orde Baru. Kemarin kita baru bilang zaman Orde Lama dan Orde Baru, era reformasi. Zaman Orde Baru ada kelompok hijau, merah, dan kuning. Kalau kelompok hijau dan merah melakukan kesalahan, dituntut. Tetapi kalau kelompok kuning melakukan kesalahan, tidak dituntut. Silakan saudara-saudara berikan komentar contoh ini. Silakan. Sekarang kita masuk di zaman apa ya? Terkait dengan organisasi politik. Sekarang kita sudah masuk di apa? Era reformasi kah? Ataukah masih tetap di zaman Orde Baru? Reformasi, Bu, reformasi. Reformasi, Bu. Reformasi. Kira-kira saudara melihat kelompok mana yang apa itu tidak dituntut? Kelompok Saya, Bu. mana yang dominan? Ya kan? Tentunya ada. Ada faktor-faktor politik yang sangat menentukan. Dengan penentuan dengan apa namanya teori diskriminasi ini juga berpengaruh, saudara. Sekarang ini kan warna merah. Bukan warna kuning lagi, bukan warna hijau, tetapi warna merah. Ini contoh-contoh organisasi juga yang dapat merupakan salah satu indikasi terjadinya diskriminasi. Ya. Yang terakhir, pengendalian sosial. Bukanlah kaidah hukum sebagai pengendalian sosial, tetapi kaidah-kaidah lain. Saudara bicara kaidah hukum dan kaidah lain itu. Ada kaidah apa lagi, saudara-saudara? Jadi di sini dikatakan pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini terkait dengan kaidah hukum atau terkait dengan kaidah apa, saudara-saudara? Banyak dikenal kalau kita bicara kaidah hukum ada kaidah-kaidah sosial lainnya kan, saudara-saudara? Ada kaidah apa? Lupa kah? Kaidah kesopanan, kaidah agama, kaidah kesusilaan. Ya kan? Iya, Ibu. Nah, kesopanan dan kesusilaan ini terkait dengan kaidah etika toh? Etika. Ya kan? Etika. Kesusilaan. Ya, kesusilaan etika. Sanksinya apa? Orang yang melakukan kesalahan sendiri merasa malu. Sanksinya datangnya dari diri sendiri. Ya, begitu ya. Jadi ada kaidah hukum, ada kaidah-kaidah sosial lainnya seperti kaidah kesusilaan, kaidah agama, dan kaidah kesopanan. Nah, 3 kaidah ini juga yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Sekali lagi, 3 orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mungkin melakukan hal yang melanggar hukum. Orang yang berperilaku baik, sopan santun, berkesusilaan yang baik, dia juga akan melaksanakan kaidah hukum dengan baik.
tiga kaidah ini dia menentukan berlakunya kaidah hukum. Ya. Nah, timbul pertanyaan lagi. Kalau kita berbicara mengenai etika dan hukum. Ya, etika dan hukum. Manakah yang lebih luas? Etika luaskah ataukah hukum yang luas? Hukum yang luas, Ibu. Hukum yang Hukum, luas. Ibu. Mengapa hukum yang luas? Apakah hukum meliputi juga di dalamnya etika? Kalau orang Iya, Ibu. melakukan, kalau orang melakukan satu kesalahan etika, apakah juga termasuk di dalamnya dia melakukan kesalahan hukum? Iya, Ibu. Ya, apakah dia juga melakukan kesalahan hukum? Ya kan? Berarti dia juga melakukan kesalahan hukum. Tapi kalau etika, disiplin dalam satu organisasi tertentu, etika disiplin dalam wilayah kepolisian misalnya, dalam wilayah pokoknya angkatan bersenjata, ya, disiplin dalam wilayah kejaksaan. Kan kalau bicara etika masing-masing penegak hukum itu beda-beda. Tetapi itu merupakan satu kesepakatan di antara golongan-golongan masyarakat tertentu itu, penegak hukum tertentu itu. Mereka sudah satu gabung, berarti mereka sepakat. Mereka harus patuh dan taat pada kode etik yang ada di dalam lingkup tertentu. Ya, gitu ya. Tetapi tentunya kode etik itu dia sanksinya sanksi administratif. Ya, bukan sanksi hukum. Sanksi administrasi saja. Ya, begitu. Siapakah yang bisa berikan contoh pelanggaran kode etik dan juga merupakan pelanggaran hukum? Coba saudara-saudara berpikir dulu mengenai penegakan hukum ini juga. Ini terkait juga dengan penegakan hukum. Ya, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum. Mungkin pelanggaran di bidang hukum perdata, pelanggaran di bidang hukum pidana. Silakan. Atau administrasi juga, hukum administrasi atau hukum, iya bukan tata negara tapi hukum administrasi. Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Iya, satu-satu ya. Iya, satu-satu dulu ya, silakan. Pak Peter. Iya, Bu. Misalnya seorang PNS, Bu, kalau dia tidak menjalankan tugasnya atau tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, dia bisa dikenakan sanksi administrasi, misalnya penundaan kenaikan berkala atau kenaikan pangkat. Itu pelanggaran kode etik. Iya, kode etik benar. Sanksi Tapi kalau- administrasi ya. 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 Kalau dia melakukan tindakan, misalnya tindak pidana korupsi, berarti itu pelanggaran hukum yang harus ditindak secara hukum. Oke. Ada yang lain? Tadi yang lain siapa? Siapa Saya, yang mau? Bu. Silakan. Saya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Saya melihat dari sisi yang sama, tapi kalau ini seorang pejabat, notabene adalah ASN, kalau dia melakukan korupsi, pertama dari sisi etika, Undang-Undang ASN telah menggariskan bahwa seorang pejabat tidak boleh memperkaya diri. Berarti tindakan sanksi administrasi Benar. tidak dapat, tetapi sanksi hukum juga terus. Jadi dua-dua berjalan ya. Sanksi administrasi dia diberhentikan dan juga dia dipidana. Begitu kan? Sanksi hukum berjalan dan sanksi administrasi berjalan. Oke. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak terjadi kekerasan seksual. Begitu kan? Oleh pemuka-pemuka agama. Ini juga tantangan bagi kita di Indonesia, ya.
banyak terjadi kekerasan seksual bagi pemuka agama dengan catatan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Itu juga, ya. Bagaimanakah penegak hukum terhadap mereka sebagai pemuka agama? Ya kan? Bagaimanakah penegakan hukum bagi mereka yang sebagai pemuka agama? Tentunya mereka pasti dikenakan sanksi hukum. Ya kan? Tentunya jabatan mereka pasti dilepaskan sebagai alim ulama atau sebagai pendeta seperti itu. Banyak terjadi saat ini. Ada seorang mahasiswa dia menulis sebuah disertasi. Ini baru tahapan proposal terkait dengan kekerasan seksual oleh pemuka-pemuka agama. Dia tidak membedakan agama apapun juga, tetapi dengan alasan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemuka agama. Padahal di dalamnya melakukan kekerasan seksual. Itu juga. Ya, saudara-saudara, ya, bagaimana caranya penegakan hukum untuk masalah-masalah seperti itu. Apakah memang unsur politik masuk di dalamnya juga? Ini juga catatan. Ya, oke. Yang terakhir, terjadi diskriminasi antara kaidah hukum dan kaidah agama. Nah ini. Jadi hukum mengatakan siapa yang melakukan penganiayaan dihukum. Tetapi ketika orang tua menjewel, memukul anaknya, tidak dihukum karena ada kaidah agama orang tua dan anak. Nah, ini terjadi interpretasi yang berbeda. Ya, melakukan penganiayaan dihukum, tetapi kalau orang tua memukul anaknya tidak dihukum karena ada kaidah agama. Bahwa orang tua bagaimana mendidik dan mengasuh anak. Tetapi saudara-saudara, hukum juga mengatur hal itu kan. Mendidik dan mengasuh anak itu pada batas-batas kewajaran. Apabila di luar batas kewajaran, itu sudah masuk dalam ranah hukum. Begitu kan, saudara-saudara? Iya, Ibu. Ibu, Ini permisi, terkait, Ibu. ya silakan. Ada teman yang pemikir masih hidup tapi belum mati itu, Ibu. Jadi Ibu bicara agak terganggu. Bagaimana? Edward Mirwaleki punya mic-nya masih hidup itu, Ibu. Teman siapa? Edward, Ibu, tapi dia baru mati. Silakan, silakan. Dia mau bertanya kah? Saudara Edward mau bertanya, silakan. Iya, Ibu. Atau memberikan pendapat komentar, silakan, mari. Komentar Saya mau sedikit bertanya, untuk Bu. kita diskusi ya. Iya, Ibu. Ibu, maksudnya begini, Silakan. kalau pelanggaran kode etik ini, apakah ketika hakim menerima suap itu termasuk dalam pelanggaran kode etik atau bagaimana, Ibu? Menerima suap juga, lihat suap itu dalam kasus hukum kan. Tetapi dari sisi kode etik kehakiman juga pelanggaran kode etik. Ya toh? Dia bilang hakim, kita bukan melihat kode etik, saya kode etik kehakiman. Ada kode etik di bidang apa itu dalam lingkup kekuasaan kehakiman, ada kode etik kejaksaan, ada kode etik kepolisian. Jadi kalau hakim menerima suap, itu juga termasuk dalam kode etik, pelanggaran kode etik. Ya, dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga termasuk dalam ranah hukum. Ya, oke? Bagaimana, saudara? Iya, Siapa Ibu. tadi itu? Bisa Edward ya, begitu ya. Jadi ada tergantung juga, tergantung pelanggaran kode etik, tergantung juga pelanggaran, bukan pelanggaran, dia sudah masuk dalam ranah hukum, ya, ranah hukum. Kalau pelanggaran itu dan kejahatan, kalau hukum pidana mengenal perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, oke? Jadi saudara-saudara, ini lima variabel yang terkait dengan teori diskriminasi. Oke? Nah, teori diskriminasi ini dalam hal penegakan hukum oleh Donald Black. Silakan saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau seorang pengacara memberikan apa itu pembelaan,
saudara menggunakan teori diskriminasi oleh Donald Black, silakan. Ya, ada satu kasus mungkin saudara memberikan pendapat hukum, saudara memberikan legal opinion, silakan saudara juga bisa menggunakan teori ini. Ya, oke? Jadi teori diskriminasi oleh Donald Black. Oke, saudara-saudara, saya kira cukup untuk hari ini ya. Iya, Bu. Begini. Ibu, mau ya, bertanya, silakan. Bu. Silakan. Silakan. Edward. Siapa yang bertanya tadi? Saya, Ibu. Silakan. Ya, Ibu, kalau dari yang Ibu jelaskan tadi untuk soal diskriminasi, Iya. kalau di kejadiannya di sekolah, Ibu, kalau siswanya terlambat, terus gurunya menjewer telinganya, Ibu. Terus anak sekolahnya lapor ke pihak kepolisian, terus orang tuanya melapor gitu, Ibu. Iya. Apakah itu suatu bentuk penganiayaan apa bukan, Ibu? Iya, itu juga catatan. Guru-guru juga serba salah, saudara-saudara, sedikit-sedikit dikatakan kekerasan, ya, kekerasan atau penganiayaan, ya, ada beda ya kekerasan dan penganiayaan. Jadi kalau guru jewel telinga, kalau dulu kami punya tangan-tangan itu dipukul dengan penggaris. Apabila termasuk saya waktu SMP, guru memukul tangan apabila kami tidak bisa peta ilmu bumi kan, peta menunjukkan lokasi di mana lokasi di tangan kami dipukul dengan penggaris. Ini juga catatan. Kalau sekarang ini banyak orang tua mengalihkan itu ke tindak pidana penganiayaan, ya kan, kekerasan. Tetapi pemukulan yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai satu didikan begitukah sehingga siswa itu dia patuh dan taat. Nah, ini juga catatan bagi saudara. Ada orang-orang, ada kelompok masyarakat yang secara halus bicarakan secara baik-baik mereka patuh dan taat. Tapi ada juga mestinya kasar, baru mereka patuh dan taat. Ini juga. Ya kan? Nah, apakah memang dikategorikan penganiayaan kekerasan itu dia punya unsur-unsur sudah termasuk seperti itu tadi dikatakan guru menjewel telinga. Kalau hanya menjewel telinga, apakah kategorinya itu tindak pidana kekerasan? Apakah itu penganiayaan? Itu juga, ya kan? Itu juga menjadi catatan bagi kita semua bahwa jangan sedikit-sedikit mengatakan bahwa itu tindak pidana kekerasan sehingga mesti dilaporkan ke polisi. Polisi juga harus bijak-bijak memperhatikan apakah ini benar. Kekerasan yang menimbulkan anak mungkin menjadi sakit, telinganya merah, telinganya sakit. Kalau seperti biasa saja, itu apakah memang seperti apa guru begitu ya, pendidikan didik guru begitu, guru menjewel telinga. Tetapi apakah memang sekarang ini diupayakan untuk guru jangan sekali-kali menyentuh anak dengan memukul atau menjewel telinga. Ini juga. Coba saudara-saudara baca Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia punya pertimbangannya apa? Tentunya pertimbangannya itu adalah untuk kepentingan anak itu sendiri. Apalagi anak yang diangkat sebagai anak angkat adopsi. Ya, adopsi itu untuk kepentingan anak ataukah untuk kepentingan orang tua? Itu juga kan? Jadi pertanyaan dari saudara tadi siapa Edward ya, kalau guru menjewel anak, menjewelnya bagaimana itu dalam tanda petik juga. Tren, Ibu. Ya, tren ya, oke. Jadi itu juga menjadi catatan bagi para aparat penegak hukum juga ya, oke. Saya kira itu saja saudara-saudara. Jadi sekali lagi ini 5 aspek, 5 variabel yang itu merupakan indikator terjadinya
diskriminasi di dalam penegakan hukum. Ya, jadi saudara-saudara semua sudah terima materi yang kemarin saya berikan kepada ketua-ketua kelas? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nanti hari ini saya akan berikan materi ini juga. Besok terakhir kuliah. Ya, sekali lagi besok terakhir kuliah. Besok hari apa ya? Kamis. Hari Kamis, Jumat atau Sabtu kita ujian ya. Ujian itu saya nanti masukkan soal melalui GCR. Kalau GCR ujian bisa. Tapi saya masukkan materi sulit tidak tahu mengapa. Ya. Jadi materi saya sampaikan ke ketua-ketua kelas saja. Kalau soal-soal ujian dan tugas, saya masukkan melalui GCR. Gitu ya, saudara-saudara ya. Ibu, untuk tugas yang tadi baru kirim di grup ini, Ibu, sebentar Ya. langsung dikumpul jam 4, Ibu. Masukkan ke GCR, silakan. Ya, pukul Ibu, 16. saya tulis tangan, Kak, Ibu. Tulis tangan. Ya, Oke. tulis tangan, masukkan ke GCR pukul 16. Pukul 4 sore sudah mesti dimasukkan. Karena apa? Begini, saudara-saudara, ada komponen tugas, ada komponen kehadiran, ada komponen ujian akhir semester, ya kan? Jadi komponen-komponen itu harus terisikan. Saya juga malas banyak periset tugas-tugas. Jadi saya berikan tugas satu kali, saudara masukkan tugas, tinggal nanti saya berikan soal untuk ujian akhir semester hari Kamis. Hari ini hari apa? Rabu ya? Hari Rabu hari ini, Bu. Ya, besok Kamis, lusa Jumat kita mid semester, bukan mid, ujian akhir semester ya. Saudara mau ujian pagi apa sore? Sore, Bu. Sore ya. Jadi sore itu bisa pukul berapa? Saudara-saudara mengikuti ujian. Supaya pada saat itu saya langsung memberikan soal dan saya menentukan waktu masukkan hasil ujian itu sendiri. Pukul 5 bisa? Pukul 5 sore? Bisa, Ibu. Ibu, Begini, ini mengingat bagi para pekerja R2, jadi supaya seragam sama, yang R1 dan R2 bergabung, karena ini juga kuliah kan sama. R1 dan R2 juga bergabung, ya. Tetapi nanti ujian, saya berikan ujian sore supaya waktu-waktu di mana yang pekerja-pekerja sudah beristirahat. Oke, gitu? Kita Ibu sepakat bisa dulu. sampaikan sesuatu, Ibu. Bagaimana? Begini, Ibu, kalau esok saya bisa minta izin ada ikut seminar di pemerintah daerah, Ibu, menyangkut kebencanaan, Ibu. Boleh, boleh. Tetapi kalau memang begitu, kalau besok kita pertemuan, besok kalau boleh wakil ketua kelas siapa, nanti akan menghandle merekap kehadiran per besok untuk kuliah tatap muka besok kepada Pak Ronald Sopamena.